Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya kurang, aku tak. Menurut saya, Mas Bagus dan dia waktu muda masih sama sih seperti hari ini. Bagi saya mereka tetap orang-orang yang memiliki konsistensi dari muda sampai hari ini. Saya mengenalnya mereka tetap sama dalam hal kerohanian maupun karakter. Jadi kalau setahu saya, mungkin saya terlalu jauh ya antara Pak Agus dengan saya. Tapi setahu saya Pak Agus muda dari mudanya sudah mulai aktif, mulai dari pelayanan, baik pelayanan di sekolah minggu maupun pelayanan musik, pelayanan di gereja. Ya mungkin itu yang saya tahu ya, tentang selain juga banyak hal dengan pertemanan dulu juga di dalam sekutuan anak-anak muda. Terbayang nggak Mas Agus jadi pendeta? Bagi saya pernah mendengar sih, bukan nubuatan ya. Karena ada yang bilang pada saat perintisan gereja, wah cocok nih Mas Agus jadi pendeta. Saya sempat berpikir sih, memang bagus. Pada awalnya sih kalau khotbah nggak jelas banget kalau saya jadi jemaat. Tapi kesininya oke lah. Saya pikir memang itu panggilan, dan Mas Agus sudah banyak mengembangkan dari pengetahuan mungkin secara teologi. Dia belajar banyak, dan hari ini bagi saya oke, jadi pakem yang baik. Mas Agus jadi pendeta ya, saya pikir sudah ada bakat, sudah ada hal-hal yang sudah pembelajaran yang banyak ya. Mungkin dari mulai SMA saya melihatnya, dari masa kuliah yang dia juga aktif di persekutuan mahasiswa dan hal yang lain, dan sampai saat dia
di Jakarta dia kerja juga di banyak hal mengikuti kegiatan di dalam persekutuan maupun juga kegiatan gereja, pelayanan di gereja, dan hal itu mungkin sudah menjadi hal yang jenjang berikutnya lah. Tempat curhat, kalau Mbak Dia sih sering curhatannya dari dulu masih surat menyurat itu ceritanya tentang Mas Agus, tentang pacaran mereka, pergumulan doanya tentang Mas Agus juga saya tahu. Kemudian ganti-ganti pacar sebelum Mas Agus pun saya tahu. Dari curhatannya dia itu banyak. Karena saya memang curhatannya juga saya curhat sama Mbak Dia juga curhat sama saya. Jadi kami adalah berdua suka banyak sharing berdua, begitu. Kalau hal curhat sih mungkin tidak lah, karena saya masih SD sampai SMP lah waktu itu berkaitan dengan kondisi yang di situ ya. Jadi ya nggak mungkin bisanya malah saya minta uang saku, sisa-sisa nggak ada. Karena sebelum hamilnya saja kita sudah diminta untuk datang, saya terutama saya setelah pernikahan keberapa ya, jadi saya datang ke Jakarta diminta Mbak Dia untuk menemani sebagai curhat yang benar-benar serius mungkin ya, sampai disuruh membuat gambarnya altar, kita berdoa, pergumulannya benar-benar kita kayak dibagikan begitu. Pas pada Mbak Dia baru mau ngomong, saya sudah nebak. Jadi bagi saya pasti jawabannya. Akhirnya itu menjadi satu surprise-nya adalah surprise dari keluarga kami, khususnya Bapak Ibu di Solo yang dikasih kabar, dan akhirnya itu juga yang membuat kebahagiaan dan sukacita tersendiri bagi kami. Mendengar itu sih, saat itu sih pasti ikut senang, ikut bergembira lah. Itu sudah jadi saatnya, tidak ada hal yang dalam keluarga kami kesulitan yang paling berat pernikahan 10 tahun pertama dalam pernikahan kami berdoa meminta anak buah hati kami, dan pada tahun yang ke-11 Tuhan baru menjawab, anak kami boleh lahir seorang putri, Yunike Olivia Diana. Setelah 25 tahun anak kami boleh ada, Tuhan titipkan bagi kami menjadi berkah. Oke, menurut saya makna dari pernikahan Pak Agus, penantian yang begitu lama mendapatkan satu buah hati merupakan penyerahan dari Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan itu nomor satu. Apapun yang diproses Tuhan pada saat 10 tahun sebelum mereka mendapatkan momongan itu luar biasa. Jadi saya melihat bagi pernikahan Pak Agus Budiah ini adalah bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menguji umatnya, menguji anak-anaknya di dalam proses pernikahan mereka. Suka duka, kaya miskin, sehat susah, itu benar-benar janji yang terjadi dalam keluarga Pak Agus dan Budiah. Dan proses itu maknanya adalah bagaimana kita selalu bersama-sama di dalam Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. wah, banyak hal itu yang kita perlu, bagi saya pribadi itu hal yang luar biasa. Dalam artian itu adalah ketekunan, berserah sama Tuhan, dan banyak apa yang bisa dilakukan secara manusia, tetapi begitu berserah sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan sendiri yang berbicara bahwa semuanya Tuhan sudah tetapkan pada waktunya.
Itu yang hal yang perlu kita jadi berbuatlah yang semaksimal mungkin apa yang kita perbuat, tetapi berkat Tuhan itu turun atasnya. Jadi ketika setelah menikah dan saya lupa saya boyong ke Jakarta karena istri memang guru ya, dari sebelumnya memang guru, jadi Jakarta pun ya nyari lah pekerjaan guru, kerja ngajar lah. Nah, dan ketemu namanya di komputer kit ya, dari zaman dulu itu banyak sekolah yang membutuhkannya gitu ya. Jadi istri bekerja di mengajar di komputer kit dan saya di project ya. Nah, itulah kita mulai bersama-sama dan akhirnya ya dari setelah itu saya juga pindah ke tempat lain tapi dengan perusahaan yang basicnya sama ya, dengan basic yang sama dan tetapi saya tidak hanya jadi seorang teknik, jadi koordinator project, tapi saya sudah mau mengakhiri diri karena waktu itu juga saya harus bagaimana caranya saya menguasai teknik dan saya juga mulai bagaimana saya harus menambah ilmu dengan sekolah S2 untuk manajemen. Jadi saya mau belajar dan saya lulus tahun 2000 untuk magister manajemen, lebih ke marketing ya. Nah, setelah saya ada ilmu marketingnya, akhirnya saya mulai mengakhiri diri dan memberanikan diri ke pimpinan. Saya mau masuk dalam profesi sebagai marketing. Dan masuklah saya di dunia marketing, di sales itu mencari project ya itu. Nah, setelah itulah kami mulai berkecimpung di dunia persalesan atau marketing project setelah sekian lama dan saya berpikir-pikir setelah saya tahu bagaimana caranya mencari proyek, bagaimana saya menguasai secara teknis, maka mulailah saya berpikir bagaimana merencanakan untuk saya untuk mulai berwira swasta. Jadilah tahun 2003 ada teman, satu partner, bagaimana kita harus memulai sebuah usaha. Saya pikir bahwa ini nggak mungkin rasanya, karena uang dari mana gitu loh. Karena orang berpikir kalau harus memulai sebuah usaha harus memiliki modal yang besar gitu loh, atau memiliki sesuatu yang daya bagaimana ya. Tetapi pada saat itu juga saya nekat lah, bonek bahasanya lah orang Malang gitu ya, bondo nekat. Tetapi saya punya iman, yakin, percaya bahwa akhirnya dengan apa yang ada, bukan yang banyak yang ada, tetapi apa yang ada yang dari kita dengan talenta yang ada, saya mulai. Akhirnya mulailah kami mulai membangun usaha dengan partner dan setelah itulah memulai tahun 2003 akhirnya kalau namanya saya mau bisa mengkiaskan ketika bola salju ini dilepas maka akan terus menggelinding, akan nabrak gitu ya. Ketika saya juga memulai pekerjaan, memulai bisnis ini dengan mendirikan namanya PT Karya Cipta Anugrah. Oh rasanya nabrak, saya belum punya customer, saya belum percaya sama bank, belum percaya sama pabrik, tetapi saya tetap nekat jalan. Akhirnya saya di-hire dari pabrik untuk menjadi partner. Nah, akhirnya saya mulai banyak pekerjaan dan sampai tahun 2010 itu pun saya juga ada Alpha Omega yang kami harus launching juga, mulai untuk mengembangkan mulai dari 2006 sampai 2010 mengembangkan dengan PT Alpha Omega Transmulia. Jadi saya menangani ada 2 perusahaan. Nah, terus mengembangkan itu dan pada akhirnya sampai sehari ini pun juga saya tetap mengelola 2 perusahaan tersebut. Kita mulai meningkatkan dari sistem distributor dan sistem aplikasi terbuka project dan juga menggunakan online maupun offline yang sekarang kita kerjakan. Dan kita mulai terus jalankan dan itulah yang Tuhan berikan kami berkat-berkat melalui pekerjaan itu. Itu yang saya sekilas dari apa yang menjadi karir yang saya lakukan selama ini sampai hari ini. Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan. Haleluya, shalom saudara. Saya Pendeta John M.A. Titahelu
adalah Gembala GBI di Mahkota Kemuliaan, dan juga sekaligus menjadi Gembala Pembina buat Pendeta Agus Sutantri yang mengembalakan di GBI Imamat Rajani. Kalau cerita tentang siapa Pak Agus, saya tahu persis siapa beliau, karena memang saya lama bergaul dengan beliau. Dari kami melayani di GBI Taman Mini sama-sama. Pada waktu itu saya menjadi koordinator ibadah raya dan Pak Agus menjadi pekerja di sana, dan juga pernah menjadi ketua dewasa muda. Jadi tahu persis beliau siapa waktu itu. Beliau belum mempunyai fiat, tapi beliau terus berdoa dan terus melayani sampai pada akhirnya doanya dikabulkan. Lalu ibu dia mulai mengandung dan melahirkan seorang anak wanita yang saat ini kita lihat sudah besar, yaitu anak Pia. Nah, dari GBI Taman Mini kami keluar, lalu kami bangun, kami buka GBI di Kalimalang. Dari situ kami akan pindah lagi ke restoran Gerbang Nusantara di Cibubur. Dari Cibubur kami pindah lagi ke Ruko Point Square. Dan dari Point Square kami pindah lagi ke Kampung Baru di sebelah kuburan Ponoranggon. Seringkali orang bilang itu bukan GBI Mahkota Kemuliaan, tapi itu adalah GBI Rumah Masa Depan, karena dekat dengan kuburan Ponoranggon. Nah, saudara, sedikit tentang Pak Agus. Pak Agus itu orangnya murah senyum dan orang yang gigih dalam pelayanan, juga di dalam pekerjaan. Beliau sangat loyal dengan pekerjaan Tuhan. Kami sering melayani misi ke luar daerah dan juga sampai ke Sumatera, bahkan sampai di Kalimantan. Dan kalau kita melihat hari-hari ini bagaimana Tuhan Yesus memberkati hambanya Pendeta Agus Sutantri, itu tidaklah heran, karena memang jerih payah beliau dulu yang beliau kerjakan buat Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Beliau orang yang murah senyum, tapi untung tidak suka tebar senyum. Senyum yang pertama beliau berikan untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, beliau berikan senyum itu untuk ibu gembala ya, yaitu ibu dia. Yang ketiga, senyum itu dia berikan untuk jemaat Tuhan yang dia gembalakan. Nah, sedikit tentang Pak Agus. Beliau adalah orang yang suka kuliner. Dimanapun beliau tahu rumah makan yang enak, itu beliau tahu. Kenapa saya tahu? Karena beliau juga suka ajak saya pergi makan. Kadang kita pergi ke Bogor, beliau tahu saja di mana ada rumah makan yang enak di pelosok-pelosok manapun. Jadi beruntunglah saudara sebagai jemaat GBI Imamat Rajani yang mempunyai gembala seperti Pendeta Agus Sutantri. Nanti kalau dari jalan jangan takut, yang jelas saudara tidak akan pernah kelaparan, tapi saudara akan kenyang terus. Kenapa? Karena itulah Pak Agus Sutantri. Dan akhir kata saya ucapkan untuk Pendeta Agus Sutantri dan ibu dia, selamat hari pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Satu ayat yang saya ingin berikan buat Pak Agus dan ibu dia. Ayat itu berkata demikian: janganlah jemu untuk berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Hidup ini adalah kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita layani Tuhan habis-habisan. Tuhan Yesus memberkati. Setelah 25 tahun perkawinan kami, melewati segala suka dan duka, kami menikmati berkat Tuhan dan anugerah Tuhan. Kami mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Dan bersama keluarga, kami belajar senantiasa melayani Tuhan
Dan selagi masih ada kesempatan dan selagi masih hidup, kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.